Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arina Salsabila. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Pemuda Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kesehatan menurut ilmu kedokteran. Nah, aku di sini akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kesehatan menurut ilmu kedokteran. Jadi ya teman-teman, sehat dan sakit itu adalah dua kata yang saling beriringan. Nah, dimana ini merupakan bahasa kita sehari-hari ya. Karena dalam sejarah itu sehat dan sakit itu sebuah kebudayaan yang dimana ketika kita merasakan sehat itu pasti kita terhindar dari rasa-rasa yang mengganggu pada fisik kita. Namun ketika kita merasakan sakit, itu adalah rasa yang ada dalam diri kita itu ada yang terganggu. Nah, sehat itu sendiri ya teman-teman, itu akan sangat berdampak bagi kehidupan kita, bagi sehari-hari kita. Karena kenapa? Kalau kita itu sehat, kita itu akan bisa merasakan nikmatnya. Kita bisa makan, terus kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan semua hal yang kita lakukan itu dengan semangat karena kita sehat. Nah, sebagian masyarakat sendiri banyak yang tidak paham apa sih cara-cara kita untuk bisa hidup dengan sehat. Nah, itu apalagi di masyarakat Indonesia sendiri ini, karena banyak sekali dari masyarakat di Indonesia ini yang mereka itu aku yang penting sehat, padahal dari faktor pola makan, pola tidur, serta asupan gizi yang kita makan itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ada nih beberapa pandangan masyarakat juga tuh yang sangat mengganggu apa itu pendidikan kesehatan, yang dimana mereka itu menganggap bahwa orang gemuk itu tidak sehat. Nah, itu yang salah. Karena kenapa? Orang itu meskipun mereka gemuk, meskipun mereka kurus, itu jika mereka merasakan kesehatan dalam dirinya, merasakan aman dalam dirinya, itu mereka tuh sehat. Jadi kita tidak boleh teman-teman, kita tidak boleh menjustifikasi bahwasanya orang gemuk itu sakit atau kelebihan obesitas atau kelebihan makan. Itu bukan seperti itu. Karena gemuk itu bisa terjadi karena keturunan. Terus juga karena memang dia suka makan, namun dia juga tetap sehat, teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa sehat menurut WHO ya, teman-teman. Jadi dapat dikatakan bahwa batasan sehat menurut WHO meliputi 1 fisik, 2 mental, 3 sosial. Nah, sedangkan batasan sehat menurut Undang-Undang Kesehatan itu meliputi fisik itu badan, terus mental jiwa, dan sosial ekonomi. Sehat fisik dimaksudkan di sini adalah tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. Nah, semua organ tubuh normal itu akan berfungsi dengan normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh seperti sehat mental, dan juga itu sangat mencakup beberapa aspek, teman-teman, ternyata ya. Nah, yang pertama itu sehat pikiran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sehat pikiran? Nah, sehat pikiran sendiri itu adalah ketika kita bisa berpikir bahwa diri kita itu bisa sehat, maka energi yang kita pikirkan tersebut itu juga bisa kembali ke diri kita, dan akhirnya kita merasakan sehat. Misalnya kita tuh sakit, tapi kita kan pasti kebanyakan orang tuh berpikir bahwasanya aku sakit, aku lamanya sembuhnya. Nah, pemikiran seperti itu yang membuat dirinya itu kembali merasakan sakit. Padahal ketika kita itu berpikiran kepada diri kita sendiri, berafirmasi kepada diri kita sendiri bahwasanya aku sehat, aku bisa sehat, dan aku akan sembuh. Nah, perkataan seperti itu, mindset seperti itu juga akan bisa mempengaruhi kesehatan kita, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah sehat spiritual. Apa sih yang dimaksud dengan sehat spiritual? Nah, sehat spiritual ini sendiri yang dimaksudnya adalah
kita itu percaya akan keberadaan Tuhan dalam diri kita, seperti kita juga percaya tentang keagamaan, dan kita tuh juga mengekspresikan rasa syukur kita, terus rasa pujian atau penyembahan terhadap pecinta alam dan seisinya yang dapat melihat praktek kita dalam usaha untuk sehat itu tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah sehat emosional. Nah, sehat emosional ini sendiri yang dimaksudkan adalah secara emosional, yaitu bagaimana kita mengekspresikan emosi kita itu dengan baik. Jadi ketika kita sehat, kita tidak boleh tuh kayak kita sombong kepada diri kita sendiri, aku sehat, kamu kan sakit gitu, itu nggak boleh. Dan ketika kita sakit itu juga nggak boleh kita terlalu putus asa, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian sehat yang dikemukakan oleh WHO ini, itu merupakan suatu keadaan ideal yang dimana dari sisi biologis, psikologis, dan sosial, bahkan ekonomi, sehingga seseorang itu dapat melakukan aktivitas secara optimal dan secara optimal tersebut. Nah, definisi sehat yang dikemukakan oleh WHO ini mengandung tiga karakteristik ya, yaitu yang pertama adalah merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Yang kedua, memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Nah, ini yang dimaksudkan adalah sehat itu bukan merupakan suatu kondisi tetapi merupakan penyesuaian dan bukan merupakan suatu keadaan. Terapi merupakan proses dan dimaksud sebagai proses di sini adalah adaptasi individu yang tidak hanya terhadap fisik mereka tetapi terhadap lingkungan sosialnya. Nah, jadi yang dikatakan WHO ini bahwasanya batas sehat itu menurut WHO adalah meliputi fisik, mental, dan sosial. Seperti itu teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah belajar tuh kesehatan menurut ilmu kedokteran. Nah, kesimpulannya adalah apa yang kita pikirkan itu adalah berdampak kepada diri kita sendiri. Jadi kita itu sebisa mungkin berpikiran baik kepada diri kita. Kita tidak boleh berpikiran buruk. Kita semisal kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan sakit, itu kita juga harus bersyukur, alhamdulillah kita mendapatkan sakit, berarti tandanya Allah itu sayang kepada kita. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga ketika kita sakit itu juga butuh afirmasi kepada diri kita sendiri bahwasanya aku akan sehat, aku bisa sembuh dan melakukan aktivitasku sehari-hari seperti biasanya. Nah, mindset seperti itu akan membantu kita secara pulih. Di samping kita dipulihkan dengan obat, kita juga dipulihkan oleh pikiran kita. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri telah menjabarkan materi sebanyak ini. Atas banyak salah yang saya katakan, atau mungkin ada salah kata atau salah ucapan atau salah kalimat yang saya keluarkan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena di sini saya masih belajar akan semua hal yang saya informasikan atau saya berikan kepada teman-teman dalam video ini. Sekian presentasi dari saya. Allahumma fiqhal komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.